Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu Al-Babul Khamis, tentang tata krama orang yang berilmu terhadap dirinya sendiri. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafihi asyruna adaban. Hendaknya orang yang berilmu itu senantiasa dalam pengawasan Allah, baik di tempat sunyi maupun ramai. Al-awalu an yudima muraqabatullahi ta'ala wa fihi syirri wal alaniyah, wa tani an yulazima khawfahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu aminun ala ma ustudi'a fihi. Hendaknya orang yang berilmu senantiasa merasa takut kepada Allah dalam segala gerak-gerik, diam, ucapan, dan perbuatannya, karena sejatinya orang yang berilmu itu adalah orang yang diberi kepercayaan atas sesuatu yang ditetapkan atasnya. Minal ulumi wal hikmati wal khasyiyah wa tarku dzalika minal khiyanah, baik itu berupa ilmu, hikmah, maupun rasa takut, dan mengabaikan anjuran ini berarti berkhianat. Sungguh Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Yaitu surat Al-Anfal ayat 75. Wa thalithu an yulazimas sakinah wa rabi'u an yulazimal wara'ah wal khamisu an yulazimat tawadhu'a wasadisu an yulazimal khusyu'a lillah. Yaitu hendaknya orang yang berilmu senantiasa tenang, hendaknya orang yang berilmu senantiasa bersifat wirai, hendaknya orang yang berilmu senantiasa rendah hati, hendaknya orang yang berilmu senantiasa khusyuk kepada Allah. Wa mimma kataba malikun ila rasyid idza alimta anna tazuru alaika atharuhu wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu qawli al-ulama'u warathahul anbiya. Termasuk salah satu isi surat dari Imam Malik kepada Raja Harun ar-Rasyid, yaitu jika kamu mengetahui tentang suatu ilmu, maka hendaknya kamu lihat pengaruhnya, kewibawaannya, ketenangan, dan kesabarannya. Karena Nabi SAW bersabda, para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah pewaris para anbiya. Sayyidina Umar berkata, pelajarilah ilmu, serta pelajari pula bersamanya ketenangan dan kewibawaannya. Sebagaimana ulama salaf berkata, hak atas orang yang berilmu adalah rendah hati kepada Allah di tempat yang sunyi maupun ramai, menjaga nafsunya, dan berhenti dari segala sesuatu yang menyulitkan dirinya. Ta'alamu
العلم وتعلموا معه سكينة والوقار. وقال بعض السلف حق على العليم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويتعرز من نفسه ويقف عما أشكل عليه. والسبه أن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. Hendaknya orang yang berilmu selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya. Wathaminu an la yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ilal aghradi dunyawiyati min jahi aw malin aw sum'ati aw syuratin aw taqaddumi ala aqranihi. Hendaknya orang yang berilmu tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga yang dijadikan sebagai sarana untuk menggapai tujuan-tujuan duniawi seperti pangkat, harta, kondang, terkenal dan diutamakan dan teman-temannya. Watasihu an la yu'allima abna'a dunya bil masyi ilaihim wal qiyami lahum illa idza kana fi dzalik. Orang yang berilmu hendaknya tidak memuliakan orang-orang kaya dengan mendatangi mereka atau berdiri untuk menghormati mereka kecuali jika ada maslahatun tazidu ala hadhil mafsadati la siyama in yadhhab bi'ilmihi ila makanin man yata'allamu minhu wa in kana al-muta'allima kabiral qadri bal yasunu ilmahu kama sanahu salafu salihun wa akhbaruhum fi dhalika masyhuratun ma'al khulafi wa ghairihim kama ruwiya an Malikin ibni Anasi annahu qala dakhaltu ala Haruna Rashid faqala liya Abdillahi yanbaghi an talifa ilaina hatta yasma'a. Artinya, kesalahan yang dinilai lebih dibanding kerusakan ini lebih jika ia dengan bekal ilmu yang ia miliki mendatangi murid-murid yang hendak belajar kepadanya, sekalipun murid itu orang-orang yang berpangkat tinggi, akan tetapi seorang alim harus menjaga ilmunya sebagaimana ulama salaf asal menjaganya, serta ulama mengenai hal itu sudah masyhur di mana-mana, baik murid yang belajar kepadanya seorang khalifah maupun orang lain. Sebagaimana cerita yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas bahwasanya beliau berkata, aku mengunjungi saja Harun ar-Rasyid, lalu dia berkata kepadaku, wahai Abdillah, sebaiknya kamu sering-sering berbalik-balik kepada kami sehingga anak-anak kecil kami bisa mendengar. Sibyanunal muwatta'a qala qultu azzallahul amira inna hadal ilma minkum kharaja fa in antum a'zartumuhu azza wa in dhallaltumuhu dhalla wa ilmu yu'ta wa la ya'ti. Faqala sadaqta ruju ilal masjid hatta tasma'u ma'an nas
وقال الزهري هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم فإن دعت إلى ذلك ضرورة أو اقتضته مصلحة راجحة. Kitab Al-Muwatta. Lantas Imam Malik berkata, saya berkata, semoga Allah memuliakan sang raja. Sesungguhnya ilmu ini bersumber dari keluarga kalian. Maka jika kalian memuliakannya, maka ilmu ini akan menjadi mulia. Namun jika kalian merendahkannya, maka ilmu ini menjadi hina. Dan ilmu itu didatangi bukanlah mendatangi. Maka Raja Harun ar-Rasyid menjawab, engkau benar. Pergilah kalian semua menuju masjid sehingga kalian bisa mendengarkan pengajian bersama orang-orang. Imam Az-Zuhri berkata, suatu kehinaan bagi ilmu jika seorang alim membawa ilmunya ke rumah pelajar, namun jika keadaan memaksa demikian atau timbul kemaslahatan yang lebih unggul. Ala mafsadati bidzalihi fala basa madamat al-halu hadhihi wa ala hadha yumalu ma ja'a an ba'dis salafi fi hadha wa bil jumlati man ajallal ilma ajallahu Allah wa man ahanahu Allah wa hadha mu'ayyan. وقال وهب بن منبه كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم رغبة في العلم فأصبح أهل العلم اليوم يبذلون لأهل دنيا علمهم. Atas kerusakan dari merendahkannya ilmu, maka tidak masalah selama keadaannya menuntut demikian. Atas dasar alasan seperti ini, dikuatkan kebolehan praktek sebagaimana ulama salaf yang mendatangi pelajar yang berguru kepadanya. Kesimpulannya adalah, barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka Allah akan mengagungkannya. Dan barang siapa yang menghina ilmu, maka Allah akan menghinanya. Dan hal ini terjadi secara kasat mata. Wahb bin Munabbih berkata, dahulu kala ulama-ulama sebelum kita sungguh merasa cukup dengan ilmu mereka yang ia miliki daripada mengharap kepada orang lain. Karena mereka mencintai ilmunya berbanding terbalik dengan ahli ilmu zaman sekarang. Mereka memberikan ilmunya kepada para ahli dunia karena mencintai harta mereka. Pada akhirnya ahli dunia membenci ilmu para ulama disebabkan oleh apa yang mereka lihat, yakni kedudukan ilmu yang rendah diri mereka. Raubatan fi dunyahum fa asbaha ahlu dunya qad zahidu fi ilmihim lima ra'aw min su'i mawdi'ihi indahum. Wa laqad ahsana al-qadhi Abul Hasan al-Jurjani haitsu qala, walam aqdi haqqal ilmi in kunta kullama badal tamahun sayyaratuhu sulamali walam abtadil fi khidmatil ilmi mujadili akhduma man laqaitu lakin li ukhdama. Pesan baik dari Al-Qadhi Abu Al-Hasan Al-Jurjani, di mana beliau berkata,
aku tidak akan pernah mampu memenuhi hak-hak ilmu selama aku menginginkan dunia. Maka aku akan menjadikannya sebagai sarana untuk memperolehnya. Dalam rangka berkhidmat kepada ilmu, aku tidak menyerahkan tugasku untuk melayani orang yang aku temui, akan tetapi supaya aku yang dilayani dia datang kepadaku. Fa'arisuhu izzan wa ajnihi dillatan idza fatiba qad kana aslama walau kunna al-'izan musannumu wa almuhu nus ta'allama walakin fahana wa dana su'a muhayyahu bil ma'i hatta tajahama wal ashiru an yatakhallaqa bizudi fi dunya wa taqalluli minha biqadril imkanil ladzi la yudirru. Andaikan aku menanam kemudian ilmu, namun aku akan menunainya hasilnya berupa kehinaan ilmu, maka menjadi orang yang bodoh lebih baik bagiku. Andaikan ahli ilmu menjaga ilmunya, maka ilmu itu akan menjaganya. Andaikan mereka mengagungkan ilmu dalam setiap jiwa, maka ilmu itu akan membalas sedemikian pula. Akan tetapi mereka menghina ilmu, maka ilmu menghina mereka. Mereka mengotori martabat ilmu dengan segala sifat tamak hingga ilmu itu marah kepadanya. Hendaknya orang yang berilmu mempunyai akhlak zuhud, benci terhadap dunia, dan meminimalisir dunia sekadar kemampuannya yang sekiranya tidak membahayakan binafsihi au bi'iyalihi ala wajhil mu'tadili minal qana'ati wa aqallu darajatil alim an yastaqdira ta'alluqa bid dunya li'annahu a'lamu bi qissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kathrati ta'abiha fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha wal ishtighali bihumumiha wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam azza man qaniha wa dhalla man tami'a wa 'ani syafi'i sallallahu alaihi wasallam law li'aqalin nasi surifa ila zuhadi falaita syi'ari man ahaqqu minal ulama. Dirinya atau sanak keluarganya dengan gaya hidup yang normal, yakni menerima apa adanya. Derajat paling rendah bagi orang yang berilmu adalah ia menganggap sifat bergantung kepada dunia merupakan sesuatu yang menjijikkan, karena ia lebih memahami bahwa dunia itu sesuatu yang buruk, menyebabkan fitnahnya cepat hilang dan terlalu lelah untuk mendapatkannya. Maka hal yang paling utama bagi orang yang berilmu adalah tidak mempedulikan dunia dan tidak perlu sedih karena kehilangannya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulia orang yang qanaah dan hina orang yang tamak. Andaikan ingin memberi wasiat kepada orang yang paling berakal, maka orang itu adalah zuhud. Maka benar saja jika ditanya siapa yang paling berhak menjadi ulama dengan mempunyai akal lebih dan sempurna, jawabnya yaitu orang zuhud. Baziyadatil aqli wa kamalihi wa qala Yahya
yabnu Mu'adh law kanat dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa lakana yanbaghi lil aqili itharul khazafil baqi ala tibril fani fakaifa wa dunya khazafun fa innal wal akhiratu tibrun baqi wa haqiqun liman alima annal mala masrukun liwarithi wa musabun bihadithin an yakuna zuduha fiha aqwa min rawbatihi wa tarakuhu akthara min qalbi. Yahya bin Mu'az berkata, andaikan dunia itu ibarat emas batangan yang akan rusak, sementara akhirat itu pandangan genteng atau kereweng yang abadi, pastinya bagi orang yang berakal lebih memilih potongan genteng yang abadi daripada emas batangan yang rusak. Maka bagaimana jika dunia itu potongan genteng yang akan rusak, sementara akhirat itu emas batangan yang abadi? Sepantasnya bagi orang yang mengerti bahwa harta itu akan ditinggalkan kepada ahli waris dan juga akan ditimpa musibah, hendaknya kebenciannya terhadap dunia lebih kuat daripada pencintaannya dan lebih sering meninggalkannya daripada mencarinya. Wal hadithi asyara an yataba'ada an daniyil makasibi wa radilatiha tab'an wa an makruhiha adatan wa syara'an kal hijamati wa tibaqati wa surafi wa siyagati wa nahwi dhalik. والثاني عشر أن يجتنب مواضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا فإنه يعارض نفسه. Hendaknya orang yang berilmu menghindari pekerjaan-pekerjaan yang rendahnya secara tabiatnya dan juga dari pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan, yang dimakruhkan baik secara adat atau syariat, seperti jasa bekam, jasa menyamak kulit, jasa tukar uang, jual beli emas, perak, dan lain-lainnya. Hendaknya orang yang berilmu menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaannya sekalipun itu jauh. Maka tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengurangi kewibawaan dan diingkari secara zahir, sekalipun secara batin sesuatu itu boleh karena ia telah menghadapkan dirinya lil tuhammati wa ardahu lil waqi'ati wa yuqi'un nasa bil dhununil makruti wa ta'dimil waqi'ah fa innin tafaqa syai'un min dhalika lahijatan aw tatwiha akhyar man syahadahu بحكمه وبعذره ومقصوده كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد الجاهل ولذا النبي صلى الله عليه وسلم برجلين ورأياه يتحدث مع صفية ثم أجزاء
pada posisi yang rawan dicurigai dan dijadikan materi penggosipan dan juga menjerumuskan orang lain dalam prasangka buruk dan dosanya menggosip. Jika ternyata sesuatu yang dapat mengurangi kewibawaan itu bertepatan dengan sesuatu kebutuhan atau yang lain, maka ahli ilmu mengkonfirmasi kepada orang yang melihatnya mengenai hukumnya, alasannya, dan tujuannya, supaya ia tidak berdosa dibuatnya atau bahkan lari karenanya, sehingga ia tidak lagi dapat mengambil manfaat dari ilmunya, dan hendaknya orang yang tidak tahu meminta keterangan darinya. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang lelaki yang melihat beliau sedang bercakap-cakap